Membawa pulang istrinya. Alvano dan sahabatnya sudah tiba di tempat yang mereka inginkan. Bukan masalah besar bagi mereka kalau cuma berenang seperti tadi. Bahkan mereka pernah berenang sampai ke tengah laut untuk merampok barangnya kembali dari musuh. Mereka tiba di dekat perahu tadi. Alvano dan sahabatnya langsung berhati-hati melangkah. Aku sangat kedinginan bodoh, umpat petir. Diamlah. Kemana mereka semua? Jordan melihat ke depannya, tidak menemukan Tiamor. Tanpa bantuan cahaya apapun mereka langsung menerobos masuk ke dalam hutan. Hampir 20 menit mereka berjalan, tiba-tiba dari kejauhan Alvano melihat cahaya yang sangat terang. Sepertinya mereka ada di sana, mereka semua langsung mendekati cahaya tersebut. Benar saja cahaya yang tadi semakin terlihat jelas di depan mata mereka. Apa kau yakin? Ini seperti bangun tua. Gumam petir. Kau bodoh atau gimana sih? Pasti mereka sudah merencanakan semua ini dari sebelum mereka bertemu dengan kita. Ya hanya untuk jaga-jaga mungkin. Alvano langsung mendekati tembok bangunan tersebut. Tidak ada akses untuk mereka masuk. Dari sana terlihat gerbang yang sudah dipenuhi oleh daun-daun dan rumput liar. Dari mana mereka masuk? Pasti ada jalan lain. Gumam petir. Alvano melihat ke arah gerbang. Kemudian menoleh ke arah pohon yang ada di dekat sana. Tidak ada cara lain selain memanjat. Alvano langsung memanjat pohon tersebut tanpa menunggu lebih lama lagi. Setelah melihat keadaan di dalam sana, Alvano menyuruh sahabatnya untuk mengikuti dirinya. Sementara di dalam rumah tersebut, Timur sedang duduk melihat wajah cantik Anidia dari cahaya lampu tidur. Mulai sekarang hanya ada kau dan aku. Kita akan hidup dengan tenang tanpa ada gangguan dari siapapun. Gumam Tiamor menyentuh pipi Anidia. Sementara di luar Alvano sudah melumpuhkan beberapa bawahannya Georgie. Mereka juga mengambil pistol yang ada pada mereka semua untuk jaga-jaga. Anidia yang terganggu karena ada seseorang yang menyentuhnya langsung berteriak. Ki, semua orang mendengarkan suara teriakan Anidia, termasuk Alvano yang sudah mendekat ke sana. Siapa kau? Mau apa kau kesini? Anidia langsung menarik selimut untuk menutup tubuhnya. Lampu kamar tersebut menyala. Anidia terkejut melihat Tiamor yang berdiri menatap ke arah Anidia dengan tatapan memujanya. Tenanglah sayang. Aku kesini untuk membawamu dari sini. Kita akan mulai hidup yang baru tanpa ada orang ketiga di antara kita. Menjauhlah dariku Tiamor, teriak Anidia. Tiamor bukan menjauh tapi malah lebih mendekat lagi. Aku sudah punya suami Tiamor. Aku mohon bebaskan aku dari sini. Jangan pernah menyebut laki-laki lain saat bersamaku Anidia. Aku sudah cukup untuk bersabar. Sekarang kau milikku. Hanya milikku, lanjut Tiamor mendekati Anidia. Sementara di rumah tersebut Alvano bergerak lebih cepat. Mendengar suara teriakan istrinya membuat darahnya mendidih. Anidia yang sudah tidak bisa apa-apa lagi hanya bisa memohon. Tapi Tiamor seperti tuli. Dia malah mendekati Anidia dan mencium bibir Anidia dengan paksa. Anidia memberontak. Tapi tenaganya kalah dengan Tiamor. Tiamor mendorong Anidia ke ranjang. Mencium bibir Anidia dengan rakus. Bibir yang selama ini sangat dia inginkan. Beraakik. Dor dor dor. 3 tembakan langsung bersarang di tubuh Tiamor. Anidia tidak berani membuka matanya hanya sekedar untuk melihat. Tubuhnya gemetar menandakan betapa takutnya gadis itu. Anidia mencium bau anyir dari tubuh Tiamor. Tiba-tiba seseorang melempar jasad Tiamor dari tubuhnya. Anidia masih belum berani untuk membuka matanya. Maybe saat itulah mata Anidia terbuka. Alvano, Anidia langsung memeluk tubuh kekar suaminya itu. Alvano juga membalas memeluk tubuh gemetar istrinya. Aku di sini sayang. Kamu tenang ya? Alvano mengecup kepada Anidia berulang kali. Anidia masih menangis, tidak ada suaminya itu. Dia, kau membunuhnya Al. Anidia mendongakkan kepalanya melihat wajah suaminya. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak melakukannya di depanmu. Ucap Alvano lembut. Dia hampir saja, Mem. Alvano langsung menggeleng. Aku di sini baby. Selama aku ada, tidak akan kubiarkan seorang pun menyentuh istriku ini. Anidia mengangguk. Alvano segera menggendong istrinya untuk keluar dari sana. Salah satu pelayan tadi langsung berteriak memanggil Anidia. Nyonya Anidia, tolong saya. Saya di sini hanya bekerja. Saya tidak tahu apapun soal ini. Tolong lepaskan saya. Kasihan anak-anak saya di desa. Ucap pelayan yang sempat menemani Anidia tadi. Sementara pelayan yang lain sudah tergeletak di lantai. Bebaskan dia, Al. Aku mohon.
Ucap Anidia penuh permohonan. Bawa dia ke mansion. Setelah mengatakan itu, Alvano melangkahkan kakinya keluar. Bukan lewat sana tuan, tapi lewat sini. Tunjuk pelayan tadi. Apa kau ingin menjebak kami? Tanya petir. Tidak tuan, di sini ada bagasi mobil. Ada beberapa mobil yang bisa kita gunakan untuk menuju sungai. Jawab pelayan tersebut dengan penuh ketakutan. Ikuti dia. Jangan sampai tidak dijebak olehnya. Terpaksa mereka mengikuti langkah pelayan tadi. Benar saja, di sana ada 3 mobil yang terparkir dengan rapi. Pelayan tadi langsung mengeluarkan kuncinya. Mereka langsung mengikuti perkataan pelayan tersebut, entah benar atau salah. Mereka tidak mungkin membawa Anidia menaiki pohon kan? Terpaksa mereka mengikuti perkataan pelayan tadi. Benar saja, tiba-tiba mereka langsung menemukan jalan buntu. Apa kau main-main? Ucap Jordan. Tidak tuan, kita harus menaiki tangga ini baru kita bisa sampai di sungai. Mereka tidak membantah lagi. Benar saja mereka melihat sungai yang tadi mereka lalui. Di sana ada perahu tadi yang sempat mereka lihat. Tak menunggu lebih lama mereka langsung naik ke sana. Alvano tidak membiarkan istrinya itu berjalan kaki. Dia terus menggendong istrinya sampai ke perahu tersebut. Benar-benar menakjubkan. Mereka sangat cerdas memiliki tempat persembunyian semenarik ini, ucap petir. Jordan segera menyalakan mesin dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah menempuh hampir beberapa menit, mereka tiba di tempat tadi mereka meninggalkan mobil. Alvano segera menggendong Anidia, meninggalkan tempat tersebut. Baby, kenapa kau masih menangis, Sem? Anidia menggeleng. Dia terus menangis menatap keluar jendela. Mereka duduk bertiga bersama Jordan. Sementara petir duduk bersama pelayan tadi. Apa kau sudah melihat berita itu? Tanya Anidia. Alvano langsung tahu kenapa istrinya itu menangis. Iya, aku sudah melihatnya. Hicks, Hicks. Tangis Anidia langsung pecah. Alvano segera memeluk tubuh istrinya itu. Baby, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Oke. Ucap Alvano, mencoba meyakinkan istrinya itu. Aku tidak sempurna Al, ucap Anidia pilu. Jangan bicarakan itu di sini, oke? Kita akan membahasnya nanti di rumah. Alvano mengelus rambut Anidia penuh kasih sayang. Anidia mengganggu kemudian memejamkan matanya. Sementara di kontrakan, Pipit dan Lisa masih belum bisa tidur sama sekali. Sejak tadi mereka terus memikirkan Anidia. Mudah-mudahan mereka semua membawa berita baik besok, gumam Lisa. Ya, semoga Anidia baik-baik saja dimanapun dia berada. Ucap Pipit. Mereka hanya bisa berdoa agar sahabatnya masih hidup dan baik-baik saja. Ke-96, kedatangan Shirley. Pukul 6 pagi mobil Alvano baru memasuki mansion. Anidia yang masih terlelap langsung diangkat oleh suaminya menuju kamar mereka. Sementara sahabatnya langsung ke kamar masing-masing melanjutkan tidur sebentar lagi. Siapa nama kamu? Tanya Jordan pada pelayan yang dibawa dari tempat kemarin Anidia disekap. Moni tuan. Kamu ikut dia, tunjuk Jordan ke arah Samuel, urus dia. Setelah mengatakan itu Jordan segera pergi menuju kamarnya. Sementara di kediaman Rosa, Shirley sejak tadi sudah bersiap-siap untuk pergi ke kediaman Anidia. Aku nggak sabar bertemu dengan Yama, ucap Shirley gembira. Ya sayang, kau hati-hati di jalan ya, jangan ngebut. Siap mama, aku pergi dulu ya ma, pa. Shirley mencium kedua orang tuanya lalu pergi dari sana. Aku tidak akan membiarkan putriku hancur gara-gara putri sialanmu itu, ucap suami Rosa. Ini semua sudah takdir, pa. Mungkin aku akan mengubah takdir itu menjadi kenyataan. Setelah mengatakan itu Mr. Ward segera pergi meninggalkan istrinya. Apa yang harus aku lakukan sekarang, gumam Rosa bingung. Di satu sisi dia kasihan sama anak pertamanya. Tapi di suatu sisi dia tidak mungkin membiarkan putri kecilnya menderita. Di mansion mewah Alvano, Anidia sudah terbangun sejak tadi karena merasa kelaparan. Sayang aku lapar. Ucap Anidia di dalam pelukan suaminya. Alvano masih terlelap di ranjang mereka. Sejak semalam Alvano tidak bisa tidur. Dia terus memandang wajah istrinya. Anidia mencoba menggeserkan tangan kekar suaminya itu dari petnya. Mau kemana baby? Ucap Alvano dengan suara khas bangun tidur. Aku lapar sayang. Seketika itu juga Alvano bangun dari sana mengendong istrinya menuju ke arah pintu. Sayang,
Kamu sedang bercanda. Alvano tidak mengerti dengan ucapan istrinya. Lihatlah ke bawah. Kau tidak memakai celana. Mau bikin semua orang heboh. Hanya pakai boxer saja. Ucap Anidia. Alvano tersenyum kemudian langsung berbalik menuju ke arah kamar mandi. Apa mereka memberikanmu makanan? Pertanyaan Alvano membuat Anidia tersenyum. Ya, mereka memberiku makanan yang cukup. Baiklah, ayo sekarang kita turun. Mereka sudah selesai memakai pakaiannya, dan langsung turun. Makan yang banyak baby, ucap Alvano setelah mengisi piring istrinya. Wajah Anidia seketika tegang. Alvano pernah mengucapkan kata-kata ini sebelumnya. Kenapa sayang? Tanya Alvano bingung. Meski aku makan sebanyak mungkin, tapi aku tetap gak akan bisa hamil Al. Jawab Anidia lirih. Sayang, lihat aku. Anidia menatap mata suaminya itu dengan tatapan sedihnya. Meski kamu tidak bisa memberikan anak untukku, percayalah, sampai kapanpun aku akan selalu ada bersamamu. Aku tidak masalah jika suatu saat kau menikah lagi Al. Seketika itu juga wajah Alvano langsung merah padam. Anidia yang melihat wajah suaminya itu langsung gemetar. Maaf, tunduk Anidia. Air matanya langsung jatuh begitu saja. Alvano yang melihat wajah istrinya langsung melemah. Sayang, maafkan aku. Aku benar-benar tidak punya niat untuk menikah dengan perempuan lain selain kamu. Tidak ada wanita yang baik selain kamu untuk menjadi ibu dari anak-anakku. Tangis Anidia langsung pecah. Dia memeluk tubuh suaminya itu. Sementara di luar mansion, Shirley sedang berbicara dengan penjaga di depan. Aku Shirley, adik tirinya Anidia. Aku sudah bilang padanya kalau aku kesini untuk menjemputnya. Maaf Nona. Ini perintah. Tidak ada yang boleh menemui Nyonya hari ini termasuk Anda. Apa kau tuli? Aku adiknya. Aku baru saja mengatakan padanya bahwa aku akan kesini. Ucap kesal Shirley. Tapi kami tidak bisa mengizinkan Anda masuk. Tuan sendiri yang melarangnya. Shirley tak mau kalah. Dia langsung berteriak-teriak memanggil nama Anidia. Permisi Tuan, maaf mengganggu. Di depan ada adik tirinya Nyonya. Katanya sudah punya janji dengan Nyonya. Ucap Samuel. Alvano melihat ke arah istrinya. Aku tidak punya janji dengannya. Geleng Anidia. Usir dia dari sini, perintah Alvano. Jangan Al, kasihan dia. Biarkan dia masuk. Jika tidak ada hal penting yang dia bicarakan baru kita suruh dia pulang. Alvano tidak punya pilihan lain selain mengiyakan kemauan istri kecilnya itu. Baiklah. Aku tidak akan membiarkan dia berduaan denganmu. Keenakan dialah. Dia pasti senang bisa melihat wajah tampan suamiku ini. Ucap Anidia duduk di pangkuan suaminya. Dengan senang hati Alvano membiarkan istrinya itu duduk di sana. Dari pintu Shirley muncul dengan wajah cerianya. Seketika langkahnya terhenti saat melihat Alvano dan Anidia sedang bermesraan. Pagi Alvano, Anidia. Sapa Shirley mendekati mereka berdua. Anidia hendak bangun dari pangkuan suaminya. Tapi tangan Alvano langsung menahan tubuh istrinya itu. Pagi Shirley. Balas Anidia. Olen siapin minuman dan cemilan untuk tamu kita ya. Baik Nyonya. Mau minum apa Nona? Tanya Olim pada Shirley. Shirley melihat pelayan Anidia dengan wajah kesalnya. Aku mau jus jeruk. Ucap Shirley tanpa mengalihkan pandangannya dari Alvano. Ada apa kau kesini Shirley? Tanya Anidia. Alvano terus mengelus pipi istrinya. Sesekali meniup wajah istrinya itu. Aku hanya ingin berkunjung. Apa tidak boleh? Tanya balik Shirley. Tentu saja boleh. Tapi hari ini kami sedang tidak ada waktu untuk menerima tamu. Benarkan sayang? Ucap Alvano sambil mengecup pipi istrinya. Al, jangan bicara seperti itu. Aku turut prihatin atas berita yang sedang tersebar di luar sana, ucap Shirley tiba-tiba. Wajah Anidia langsung berubah. Jadi kau kesini hanya untuk mengatakan itu? Tanya Anidia. Sebenarnya aku kesini ingin melihat keadaanmu. Mama tidak bisa hadir karena sedang ada urusan. Jadi aku kesini mewakili Mama. Jawab enteng Shirley. Baiklah, karena sekarang kau sudah melihat keadaan istriku, jadi kau boleh pergi dari sini. Setelah mengatakan itu Alvano segera menggendong tubuh istrinya menuju ke kamar mereka. Aku bersedia mengandung anakmu Alvano, teriak Shirley. Langkah Alvano langsung terhenti. Kemudian dia menoleh ke arah istrinya. Aku tidak mau benihku tumbuh di rahim wanita tidak malu sepertimu, ucap Alvano tanpa menoleh.
Setelah itu dia segera pergi dari sana. Silahkan diminum Nona, ucap Olin yang baru selesai membuat jus untuk Shirley. Jus, kau minum tuh jus. Teriak Shirley marah. Olin mematung. Dasar perempuan gila, gumam Olin. Ya, cantik-cantik masa gila sih? Sambung pelayan yang lain. Shirley langsung pulang ke rumah dengan wajah kesalnya. Dia langsung berteriak memanggil mamanya. Karena pasti jam segini papanya sudah ke kantor. Ada apa sayang? Kenapa kamu teriak-teriak? Ucap Rosa yang baru turun. Mama tahu apa yang terjadi di sana. Rosa menggeleng. Bagaimana dia tahu sedang Shirley belum memberitahu kepadanya. Ani, dia mempermalukan aku, Ma. Mama tahu. Anak kesayangan Mama membuat mukaku ini malu. Teriak Shirley. Apa yang dia katakan sayang? Aku memiliki hati yang tulus sebagai adiknya. Tapi apa balasannya? Dia menghinaku habis-habisan di depan Alvano. Aku mengatakan pada mereka kalau aku siap menjadi ibu dari anak Alvano. Aku bahkan rela membagi anakku dengannya. Tapi dia malah menghinaku. Lanjut Shirley. Apa yang dia katakan sayang? Tanya Rosa hati-hati. Dia mengatakan kalau aku tidak pantas menjadi ibu dari anak suaminya. Aku perempuan murahan yang tidak pantas bersanding dengan suaminya. Wajah Rosa langsung memerah. Kurang ajar Ani dia. Aku akan menemuinya besok. Kamu jangan sedih lagi ya sayang. Mama akan memberi perhitungan padanya nanti. Ucap Rosa. Shirley mengangguk. Lihat aja Ani dia. Aku akan membuat kau menderita karena sudah berani membuat aku seperti ini, batin Shirley. Ke-97.